Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa memegang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang kuterima hanyalah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian yang mengikutinya tabi'in, dan kemudian yang mengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang air yang dimana kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, dan semua air yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Contohnya seperti air yang Allah turunkan dari langit seperti hujan, dan air yang Allah keluarkan dari bumi seperti embun. Semuanya tahirun wa mutahhirun, bisa digunakan untuk bersuci, dan air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang ada di laut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma' fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Semua yang di laut airnya itu tahir, airnya itu suci, dan semua yang di laut boleh dimakan. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, al-ma' alladhi khalatahu tahirun, air yang dicampuri dengan sesuatu yang suci, la yanfaqu anhu ghaliban, yang tidak bisa dipisahkan dari air. Falam yataghayyara ahada awsafihi, dan berubah salah satu dari bentuk air tersebut. Contohnya air yang ada di dasar laut, ketika kita goyangkan air tersebut, maka dia akan mengeluarkan warna. Maka air yang ada di laut tersebut berubah menjadi air keruh, dan air keruh tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci dengan ijma' para ulama. Jadi ulama sepakat dengan air ini bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, al-ma' alladhi khalatahu tahir, air yang digunakan atau air yang tercampuri dengan sesuatu yang suci, yanfaqu anhu ghaliban, yang bisa dipisahkan dari air, atau yang kita sendiri yang mencampurkannya dengan air. Falam yughayyir ahada awsafihi, dan tidak berubah salah satu dari bentuk air tersebut, imma dari warnanya, baunya, dan rasanya. Seperti contohnya air dalam botol yang dimasukkan ke dalamnya sedotan dan air tersebut tidak berubah, maka air tersebut suci dan air tersebut bisa digunakan untuk mensucikan bittifaqil ulama, atau dengan ijma'nya para ulama, dan ulama sepakat bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian al-ma' alladhi khalatahu tahirun yanfaqu anhu ghaliban, air yang dicampuri dengan sesuatu yang suci yang bisa dipisahkan dari air. Sama seperti yang di atas pengertiannya, akan tetapi yang ini warnanya bisa berubah.
atau salah satu dari sifat air tersebut bisa berubah, imma dari warnanya atau baunya atau rasanya, maka air tersebut suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air tersebut adalah air yang dimasukkan ke dalamnya teh, maka air tersebut telah mengubah warnanya, air tersebut telah berubah rasanya, air tersebut telah berubah baunya. Kemudian air yang dicampurkan dengan kopi, warnanya telah berubah, baunya telah berubah dan rasanya juga telah berubah, maka air tersebut suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dengan perbedaan di antara ulama, yang berbeda pendapat di sini adalah Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa air kopi atau air teh bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian yang keempat, alma alladhi khalatahu najasah, air yang dicampuri dengan sesuatu yang najis, faghayyara ahada awsafihi, dan air tersebut berubah salah satu dari bentuknya, imma dari warnanya, rasanya dan baunya. Dan contoh dari air tersebut adalah air yang tercampur dengan darah, maka air tersebut berubah warnanya, berubah baunya dan berubah rasanya, maka air tersebut mutanajjis, tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan ijma' para ulama, dan air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air tersebut najis. Yang kelima, alma alladhi khalatahu najasah, air yang digunakan yang dicampuri dengan sesuatu yang najis, walam tughayyir ahada awsafihi, dan tidak merubah salah satu dari bentuk air tersebut, dan air tersebut ciri-cirinya wahuwa kathir mustabakhir, air tersebut adalah air yang seperti lautan. Apabila air tersebut dikencingi oleh 10 orang, maka air tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci dengan ijma' para ulama. Walaupun tetap dikencingi dengan 10 orang, akan tetapi air tersebut tidak berubah warnanya, tidak berubah pula rasanya, dan tidak pula berubah baunya, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keenam, alma alladhi khalatahu najasah, air yang dicampuri oleh sesuatu yang najis, walam tughayyir ahada awsafihi, dan air tersebut tidak berubah salah satu dari bentuknya atau dari sifat air tersebut, dari rasanya, baunya ataupun warnanya, wa huwa kullatain, dan air tersebut 2 kullah atau 216 liter, fa akthar atau lebih dari 216 liter, walam yastabhir, dan air tersebut tidak seluas lautan, akan tetapi air tersebut bisa digunakan untuk bersuci, dan air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air orang yang kencing di air, akan tetapi air tersebut menyampai 2 kullah atau 216 liter atau lebih dari 216 liter, maka air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci dengan perbedaan di antara para ulama. Kemudian alma alladhi khalatahu najasah, air yang tercampuri dengan sesuatu yang najis, walam tughayyir ahada awsafihi, dan tidak berubah dari salah satu bentuk air tersebut, wa huwa duna kullatain, dan air tersebut kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter. Contohnya adalah air yang ada di centong, kemudian jatuh dalam air tersebut sesuatu yang najis. Apabila dia tidak mencapai 2 kullah, maka air tersebut mutanajjis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci dengan ikhtilaf para ulama. Jadi ada air yang bisa digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air lumut yang tercampuri dengan lumut, atau air yang jatuh di atas sungai tersebut, daun-daun, dan daun tersebut merubah air tersebut, maka air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci dengan ijma' para ulama. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.